Saya curiga ada kegiatan ekonomi yang tanda kutip itu yang beban terhadap ekonominya berlebihan. Sehingga akibatnya Pak, rakyat itu harus menanggung beban barang dan jasa yang mahal. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Aru Armando, host dari Pod Country. Dan hadir di edisi Pod Country kali ini adalah salah satu komisioner dari KPPU. Beliau adalah Bapak Guntur Syahputra Saragi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Aru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, mungkin bisa disapa Pak. Baik, selamat malam Sobat Kompetisi sekalian. Izinkan saya ikut serta ini dalam acaranya Mas Aru. Mudah-mudahan ini kita bisa membawa kemanfaatan. Amin. Amin. Oke, Sobat Kompetisi, beliau ini adalah salah satu komisioner KPPU, bahkan bisa dikatakan yang termuda, luar biasa capaiannya, dan juga dari sisi pengalaman dan kemampuan akademisnya, beliau ini adalah salah satu doktor ekonomi di Indonesia ya, atau di KPPU, dan kita akan kulik ya, kita akan gali sesuatu yang sangat menarik dari beliau. Apa sih yang akan menjadi tema kita pada hari ini ya? Oke, Pak Guntur, kita sudah menyiarkan banyak podcast ya di Pod Country ini, dan selalu pertanyaannya salah satu yang utama itu adalah terkait dengan manfaat persaingan usaha di Indonesia. Semuanya mengatakan bahwa persaingan usaha itu manfaatnya luar biasa ya. Ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Nah, kalau bisa lebih konkret Pak, sebenarnya dari sisi apa sih manfaat persaingan usaha ini? Dari sisi mananya gitu loh, sehingga bisa dikatakan oh iya ya, ternyata dengan persaingan ini ada manfaatnya seperti itu gitu. Baik, kalau bicara manfaat, kalau kita orang ekonom itu harus berangkat dari data. Data ICOR Indonesia itu masih tinggi, 6,3 di 2018. Kita lebih tinggi dibanding berbagai negara. Apa itu Pak ICOR? Artinya kemampuan menciptakan satu nilai, incremental capital ratio. Jadi bayangkan 6,6 di 2018. Kita kalah dari Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Oke, nanti Sobat Kompetisi nanti kita akan tampilkan di layar ya. Jadi dijelaskan. Kebayang nggak 6,3? Sorry, saya koreksi 6,3. 6,3 itu berarti perlu 6,3 ke output untuk bisa menghasilkan satu input untuk menghasilkan satu output. Ada 5,3 yang keluar dari situ. 5,3 itu kemana aja? Nah, saya bahkan curiga 5,3 kalau kita bandingkan sama Vietnam 5,2, Malaysia 4,6. Oke, ada biaya barang dan jasa, ada modal segala macam. Tapi terlampau tinggi untuk Asia Tenggara. Saya curiga ada kegiatan ekonomi yang tanda kutip itu yang beban terhadap ekonominya berlebihan. Sehingga akibatnya Pak, rakyat itu harus menanggung beban barang dan jasa yang mahal. Karena angkanya 6,3. Tidak efisien Pak ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Tidak efisien, dan bisa jadi itu juga tidak efisien karena jauh. Bahkan bisa jadi ini menjadi masalah di kita semua, adanya biaya ekonomi tinggi. Nah, itu yang menarik. Kalau kita ngomong soal biaya ekonomi tinggi, sebenarnya sebab-musababnya apa sih? Ya, poinnya kalau ada biaya ekonomi tinggi, pelaku usaha itu dalam menciptakan barang dan jasa dibebani banyak biaya. Yang di luar teknis. Kalau teknis kan kita harus ada bahan pokok, ada bahan penolong, ada hal-hal lain. Angkanya menunjukkan itu. Jadi kita hari ini ingin menciptakan rakyat sejahtera. Oke lah, yang diambil dari para koruptor berapa, uang yang dirampas TPPU dan segala macam, gitu. Kita juga harus sadar lembaga penegak hukum juga tidak mungkin bisa menggarap seluruh pelanggaran korupsi. Tapi satu-satunya cara yang paling efektif itu adalah melalui persaingan. Jadi bukan menangkap malingnya, tapi membuat maling tidak punya peluang untuk dapat sesuatu. Oke, jadi ekonomi biaya tinggi itu salah satunya kalau itu untuk apa ya? Ya jadi gini, untuk memperoleh barang dan jasa tadi ada bahan baku. Berarti ada di luar teknis, di luar faktor bisnis. Nah, kalau angkanya begitu tinggi, berarti apa? Berarti nilai modal kita kelewat tinggi. Itu hanya terjadi bukan karena semata-mata banyak pejabat kita yang tanda kutip yang mau, tapi semata-mata pelaku usaha menganggap masih ada margin yang besar untuk dibagi-bagi.
Kalau itu masuk kepada persaingan yang ketat, persaingan itu akan menciptakan pelaku usaha melakukan sedemikian rupa supaya menciptakan barang yang lebih murah, marginnya makin kecil. Kalau sudah ada persaingan, margin makin kecil, pelaku usaha akan sulit untuk membagi-bagikannya untuk modal korupsi, kolusi. Karena sudah kecil, kalau dibagi-bagi nol dong gitu ya. Berarti kan tidak mau berusaha. Ngapain saya berusaha di situ kalau sudah nol? Kan prinsipnya persaingan itu membuat marginal revenue mendekati marginal cost. Jadi pendapatannya makin mendekati biayanya. Jadi kalau persaingan yang rendah punya kecenderungan pendapatannya jauh lebih besar daripada pengeluarannya, cost. Disinilah ada peluang-peluang untuk rente dan segala macam. Oke, tadi Bapak menyebutkan di regional saja Indonesia itu nilai ICOR-nya sangat tinggi ya. Nah kalau di yang Bapak data yang ingin sampaikan ini, yang cukup bagus ini siapa Pak? Dari negara mana nih cukup bagus? Filipina, Malaysia, bahkan Malaysia tetangga kita, Thailand gitu. Thailand. Jadi kalau kita katakan misalnya saja, ayo kita mengundang investor. Investor itu logika bisnis, dia bukan logika bujuk-bujukan, dia bukan seperti personal dalam mengambil keputusan. Dia akan hitung ICOR-nya. Kalau saya untuk menciptakan satu unit saya harus korban 6,3, sementara di Malaysia 4,6, percuma dibujuk. Dibujuk sedemikian rupa, percuma, dia keputusan bisnis. Itu kenapa terjadi? Karena memang persaingan kita memang belum begitu ketat sehingga menciptakan efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Itu juga yang membuat contoh. Ini juga yang saya buat prihatin. Kita itu berangkat dari ras Melayu lah dulu sebelum Indonesia berdiri. Sejarah mengatakan ada banyak perdagangan internasional. Buktinya apa? Indonesia banyak menganut agama yang tanda kutip itu dari negara lain, Islam dari luar, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Artinya ada interaksi dengan luar. Islam yang paling banyak di Indonesia, maka dulu suku Melayu banyak melakukan perdagangan. Artinya orang yang menetap di Indonesia, di Nusantara itu adalah pelaku perdagangan internasional. Dulunya. Oh iya, karena apa? Kita lihat ada di Melayu, Malaysia, ada di bahkan ada yang mengatakan sampai orang Bugis itu di Australia. Bugis, Melayu, itu kan perdagangan internasional. Kita punya banyak jejak bahasa Melayu di berbagai daerah. Artinya sebenarnya kegiatan bisnis kita sudah sangat kompetitif sehingga mampu. Hari ini kita makin terkucil dari perdagangan internasional. Kenapa? Karena kita tidak bisa menciptakan barang yang efisien. Karena angkanya segitu. Kalau angkanya segitu, mau jual di negara lain dengan harus biaya logistik dan biaya cukai karena ke negara lain, apa mungkin? Jadi bisa dikatakan bahwa ada sesuatu di Indonesia sehingga membuat investor itu akhirnya berhitung untuk mau menginvestasikan di Indonesia ya, dan salah satunya karena nilai-nilai persaingan usaha tadi. Apakah itu betul? Itu salah satu, dan ada banyak dampak kalau tidak bersaing. Gitu. Salah satu contohnya ya tadi, orang yang bersaing inilah yang kompetitif yang kita harapkan bisa melakukan perniagaan ke luar negeri, karena perdagangan luar negeri itu lebih sulit. Betul. Jadi pelaku usaha yang tumbuh dan besar dari persaingan di domestik yang besar dan dia berhasil menang, inilah yang kita harapkan suatu saat dia akan mampu survive bersaing di negeri lain. Ketika dia sudah di negeri lain menambah kapasitas, dia menarik sumber daya kita. Itu yang ada di Jepang contohnya. Honda, Yamaha begitu, ketika dia menghadapi persaingan di Jepang yang begitu ketat sehingga dia survive dan survive menjadi pelaku usaha yang kompetitif. Ketika dia sudah kompetitif, beberapa pelaku usaha Jepang, dia akan mampu untuk bertarung di negeri lain. Ekspansi. Ketika dia ekspansi, pengisi dari kegiatan ekspansinya itu diisi oleh pelaku usaha menengah yang ada di Jepang. Jadi saya sebenarnya persaingan ini bisa kemana-mana gitu. Hal yang kecil. Jadi ketika di mana-mana itu, contoh pisang saja. Pisang itu yang paling sehat adalah pisang yang jauh dari induknya. Itu kenapa petani pisang, anak pisang dari induknya dijauhkan. Karena dia harus berusaha bersaing sendiri untuk mendapatkan survive hidup. Tuh, ya sebuah kompetisi ya. Ilmu baru nih ya. Ternyata pisang yang bagus itu adalah kalau dipisahkan induknya dengan anaknya gitu. Karena dia tidak disusui lagi sama induknya. Kenapa? Karena di pasar, kalau kita bicara pasar, tidak ada perlindungan orang tua kita. Ini untuk sobat persaingan. Yang anak muda, jangan pernah berpikir senang kalau dihidupi terus sama orang tua. Karena di pasar orang tua Anda akan meninggal.
probabilitas orang tua Anda meninggal lebih besar dibanding Anda. Jadi jangan berharap proteksi terus menerus gitu. Nah, bisa karena di pasar itu bengis, pasar itu keras. Sampai kapan orang tua Anda harus melindungi suami? Sama juga dengan ilustrasi pelaku usaha kita. Sampai kapan kalau harus difasilitasi terus? Oke. Dan akhirnya apa? Tidak tumbuh daya saing tadi. Pak, kita kembali ke ICOR tadi, Pak. Ya. Itu kan ICOR Indonesia kan 6,3 ya. Artinya tadi Bapak sebutkan ada sesuatu yang tidak efisien berarti di produk barang dan jasa di Indonesia. Itu tadi juga Bapak sempat sampaikan bahwa ini yang kemudian dibebankan kepada konsumen, benar kan? Nah, kalau dari sisi produsen, Pak, apakah ini juga bisa dikatakan menjadi satu margin keuntungan yang eksesif gitu? Belum tentu. Ini kan angka jumlah input dibanding output. Oke. Ya, bisa jadi inputnya memang banyak dan inputnya bisa jadi di luar bisnis kan. Kalau bisnis tadi tenaga kerja, labor, bahan baku, bahan penolong. Bisa jadi kan faktor-faktor lain. Apa itu, Pak? Misalnya saja dia biaya non bisnis untuk mendirikan suatu usaha atau untuk mendapatkan suatu proyek. Ini yang sering juga di KPPU temukan. Misalnya di pelanggaran tender, Maksudnya ada sesuatu yang diberikan kepada dan ya itu mungkin ya yang pasti itu angka ini kan angka agregat. Angka agregat gitu. Mungkin saja ada industri yang lebih di bawah ini. Tapi kalau kita bicara bahan baku, kita bicara bahan penolong, kita bicara upah kita lebih murah dari Malaysia. Kalau kita bicara hanya faktor penyumbang cost itu adalah yang bisnis, upah kita lebih rendah. Toh sampai tenaga kerja kita ke Malaysia. Berarti ada sesuatu yang non bisnis ya? Bisa jadi. Angka ini menunjukkan itu dan konsisten. Ada katanya dengan korupsi nggak, Pak? Mungkin juga. Nggak, kalau misalnya kita kaitkan, ada kaitannya nggak sih sebenarnya antara faktanya korupsi KPK selalu banyak menangkap korupsi kan, artinya bahkan ranking kita juga masih belum begitu menyenangkan walaupun ada tendensi penurunan. Indeks korupsi kita masih tergolong bukan yang begitu baik. Sama juga dengan indeks persaingan. Bahkan kalau saya lihat data, ini mungkin kalau kita lihat walaupun tidak persis sama, ini saya bandingkan ranking ya, ranking indeks korupsi dengan indeks persaingan. Ada hubungan. Ketika dia turun, indeks persaingan juga turun kalau kita lihat di sini. Ketika dia naik. Jadi ini rankingnya. Jadi kalau turun tuh berarti ranking kita makin jelek. Jadi kalau kita lihat dari grafik yang ada ya, di layar ini ya, Sobat Kompetisi nanti bisa lihat di layar, itu ada kayak kesamaan namanya ya, model atau kesamaan grafiknya Pak ya? Naik, sama-sama naik, turun sama juga dengan turun, artinya ada kemiripan antara indeks persaingan dengan indeks korupsi. Ya. Karena begini, kalau persaingan itu rendah, berarti penciptaan barang dan jasa itu skornya tinggi tadi, ICOR tadi. ICOR tadi kemungkinan kan itu angka yang dibagi-bagi. Jadi ada untuk produknya sendiri tadi itu labor dan bahan baku. Berarti ada yang lain itu. Ada yang non bisnis tadi. Ya. Nah itu potensi untuk yang tadi ya. Dan kalau kita lihat tentunya kalau bicara korupsi tentunya kan ya ini kan cakupannya yang besar ya. Jadi persaingan pasti persaingan yang pelaku usaha besar yang memang KPPU selalu kesana persaingannya. Jadi memang ada, kalau kita baca artikel bahwa ekonomi atau bisnis berbiaya tinggi itu salah satunya itu bisa kita lihat dari angka ICOR tadi. Ya, ICOR tadi tidak bisa dibantah. Gitu, bahwasannya memang pelaku usaha di kita tidak efisien. Bukan tidak efisien ya, berbiaya tinggi. Karena dia harus dia harus mengeluarkan satu output lebih tinggi dibanding negara lain. Kalau dari sisi persaingannya saja Pak, dari sisi persaingan saja itu kan bagaimana persaingan usaha yang sehat itu bisa membuat atau menekan ICOR-nya itu menjadi lebih rendah. Itu kan lebih rendah itu berarti kan lebih banyak akan dinikmati oleh konsumen, pelaku usaha dan konsumen. Jadi tidak banyak yang ekonomi biaya tinggi. Ya tentu itu pentingnya lembaga pengawas persaingan dimanapun. Bahkan kalau saya katakan gitu, lembaga pengawas persaingan yang bagus yang membuat persaingan menjadi sehat itu dengan sendirinya memberantas korupsi. Kenapa? Karena tidak ada lagi potensi yang mau dibagi. Kan entry barrier gitu. Jadi kemudian juga pre-entry, pre-exit. Jadi kalau ketika memang pelaku usahanya tidak ada entry barrier, maka semua bisa masuk ke situ, maka yang survive adalah yang paling kompetitif. Bisa diilustrasikan dengan lebih sederhana nggak sih Pak? Misalnya ada produk pisang misalnya. Ya, jadi misalnya kita bilang lah komoditi lah, gula dan segala macam. Gula misalnya saja.
Kalau semua pelaku usaha bisa masuk ke situ, maka pada dasarnya persaingan akan makin tinggi, maka marginal revenue akan turun. Betul. Pelaku usaha akan mengurangkan, Betul. dia mengambil keuntungan. Oke. Maka dia akan kompetitif. Dia berusaha sedemikian rupa, dia akan buat Inovasi. produktivitas segala macam. Kemudian ketika sudah sampai pada margil yang sudah mendekati tadi, ada pemburu rente yang menawarkan, saya mau kamu bisa dapat, tapi saya harus dapat 0, sekian. Dia akan mengatakan, kalau saya kasih kesampaian, saya jadi 0, ngapain? Sudah, Oke, saya ngapain? paham. Saya ngapain untuk bisnis ini kan? Bisnis kan bukan kegiatan sosial. Ya. Logik saja, saya ngapain ke bisnis ini kalau saya bagi kesampaian gitu. Oke. Kemudian juga kalau ada yang kompetitif gitu, saya mau bagi kesampaian gitu. Tapi yang ini mampu. Kalau tidak ada entry barrier, ada yang menawarkan, saya tawarkan kamu bisa masuk. Oke, saya dapat beban ongkos Anda. Pesaing saya enggak. Saya mau enggak untuk bayar rente tadi? Ngapain saya bayar? Kenapa? Karena kalau saya bayar, saya jadi tidak bisa jual. Oke, untung saya masih ada. Tapi karena entry barrier itu tidak, jadi kalaupun tidak saya, yang lain bisa masuk. Oke. Kan itu prinsip entry barrier. Kalau tidak saya yang mengambil kesempatan itu, yang lain bisa masuk. Kalau saya harus ngambil kesempatan itu dengan membayar rente, Margin saya semakin hilang dong, 0 ya. tidak pun 0, daya saing saya lebih rendah daripada yang lain. Oke. Maka pada akhirnya jasa-jasa rente ngapain lagi ada? Dengan sendirinya memberantas itu. Dengan sendirinya memberantas. Kita nggak bisa berharap pada moralitas pejabat kita tidak akan kena suap, tidak akan apa gitu ya. Itu sulit lah barangkali, itu mungkin kualitas manusia dewa. Tapi ketika pelaku usahanya sudah bersaing sehat, maka dengan sendirinya saya nggak mungkin berbagi. Kalau saya bagi dengan rente, saya tidak kompetitif. Yes. Gitu loh. Jadi dari sisi supply untuk menyuap turun gitu. Hari ini kan kita banyak memburu pejabatnya. Penyuplainya kan enggak. Iya. Padahal kalau misalnya penyuplainya sendiri marginnya udah kompetitif ya. Apalagi yang mau diberikan. Ngapain saya bagi? Iya, betul. Kalaupun nanti ada pihak-pihak oknum-oknum gitu menawarkan tertentu, saya bilang saya nggak mau, saya masuk juga. Itulah prinsip persaingan. Itu kenapa barangkali tidak cukup hanya memberantas korupsi, hanya menangkapi sektor pejabat negaranya saja. Itu nanti hanya berganti. Tapi dunia usahanya sendiri yang dibikin sehat, Pak ya. Ya, dari karena sisi kalau dunia persaingan. usaha yang sehat, maka dia tidak mau untuk itu gitu. Dia tidak mau, ngapain saya masuk ke situ? Saya ditinggal sama konsumen saya. Oke. Baik, Pak. Kemudian kalau dari sisi KPPU sendiri, ini kan Sobat Kompetisi, beliau ini adalah salah satu komisioner KPPU. Kita bisa tanya nih ya, dari sisi kebijakan, apa sih yang KPPU programkan atau ingin rencanakan dan mencapai ya? Dan untuk mengarah ke sana, Pak, strategi apa yang kira-kira akan dilakukan? Ya, yang pertama kalau pemetaan, kami masuk di 2018 melihat memang KPPU lebih banyak urusannya tender. Oke. Tender kita coba untuk yang punya dampak lebih besar. Makanya sobat kompetisi sekalian bisa lihat perkara-perkaranya sudah banyak yang non tender. Oke. Ya kemarin ada tiket gitu, ada di e-commerce juga masuk, di industri digital juga masuk gitu. Jadi memang pada dasarnya kita berharap sesuatu yang dampaknya besar Untuk masyarakat. kita mengingat dulu kan kita punya iktp kan yang akhirnya jadi dikorupsi kan, Iya. perkara untuk korupsi iktp Iya, akhirnya dilimpahkan ke KPK ya. ya artinya kita diberikan amanah sama negara bahkan sama Tuhan, dikasih kewenangan dan kita harus pertanggungjawabkan itu dengan memberikan kinerja yang lebih punya dampak kepada rakyat, lebih punya dampak kepada masyarakat. Makanya secara data agak cukup signifikan turun proporsi perkara tender gitu ya. Kita lebih banyak perkara-perkara non itu dan hari ini yang terjadi gitu. Jadi kita berharap suatu saat industri kita itu memang besar kemudian karena kompetitif dan kita berharap perusahaan yang kompetitif inilah yang nanti merambah pasar luar. Menjadi perusahaan yang dapat bersaing. Karena kita kecil sekali, kita itu sebenarnya negara yang terkucil dalam perdagangan internasional. Sungguh ironis
Makanya kalau terjadi gonjang-ganjing perdagangan internasional, Indonesia dampaknya lebih kecil dibanding lain. Bukan apa-apa. Tapi karena memang peran kita nggak terlalu kecil, signifikan. kita paling di 80% lebih kita domestik. Oke. Coba cek, kan nggak banyak pelaku usaha kita yang bisa berkibar di berbagai negara. Oke. Karena memang di dalam negerinya pasarnya besar dan kemungkinan besar juga mereka bisa sudah bisa begitu nyaman di dalam negeri. Sebenarnya kan dasarnya gini, kalau kita lihat orang Minang merantau, kan dibuat tidak nyaman di dalamnya. Nah, untuk apa? Untuk kita merantau. Merantau itu memang lebih nggak mudah. Jadi kadang-kadang ironis, saya baca hikayat kita udah luar biasa, Melayu, Bugis dan berbagai. Sudah ada di berbagai belahan dunia. Sejarah sudah menunjukkan. Iya, perdagangan. Kita lihat rempah-rempah. Betul. Kita lihat ada kata-kata bandar. Barus. Bandar Lampung, Banda Aceh, Bandar Naira. Itu bukti adalah pusat perdagangan internasional. Sumatera Utara dulu kalau nggak salah ada komoditi Barus juga. Barus yang dikatakan sudah punya hubungan dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab. Artinya kita sudah tidak terkucil dalam perdagangan internasional. Hari ini kita kayak ke luar negeri tuh kayak wah banget gitu. Jadi semakin intro ya ke dalam sebagian. Karena porsi peran kita di luar juga nggak terlalu besar. Hari ini kita aktivitas kita begitu kecil. Dan itu karena kita perusahaannya tidak terlalu kompetitif berarti. Jadi gini, kalau saya sih meyakini gini, kalau dia kompetitif, pada dasarnya membuat perusahaan itu makin kuat. Saya percaya dengan model Darwin, survival of the fittest. Jadi bukan yang paling kuat ya, tapi paling fit dengan kondisi kompetitif. Untuk bisa eksis di pasar internasional, di luar domestik, dia harus teruji kompetitif di pasar domestik dulu. Oke. Kalau dia bukan teruji di pasar domestik, sulit dia akan bisa mampu bersaing. Karena di internasional sudah pasti negara yang bersangkutan memproteksi dalam pelaku usaha dalam negeri. Kita berharap itu, kita berharap seperti kayak dulu kita, Melayu kita tuh luar biasa, bahasa Indonesia itu, bahasa Melayu itu udah di mana-mana. Oke. Terus apa yang ingin dilakukan oleh KPPU? Apa yang akan dilakukan oleh KPPU sehingga apa yang Bapak tadi ceritakan itu bisa terwujud? Misalnya menjadi lebih kompetitif tadi. Dengan menciptakan yang kompetitif gitu, sehingga apa pelaku-pelaku usaha yang mau survive dan berkembang dengan cara-cara melanggar persaingan usaha jadi tidak mau. Sehingga apa? Yang tumbuh dan berkembang itu hasilnya pelaku usaha yang kompetitif. Bukan yang karena, saya selalu katakan, bukan yang karena fasilitas. Bukan karena pelanggaran persaingan gitu. Bukan karena dia berkartel. Dia bisa berkartel di domestik tapi di luar negeri habis. Sama juga dengan banyak anak-anak jagoan kandang. Kalau kita dulu ingat sobat persaingan, dulu banyak kan anak-anak jago kandang, terutama kalau bapaknya pejabat. Saya kadang-kadang ada pejabat instansi tertentu, bapaknya pejabat tinggi, ketika anaknya berantem dengan sesama institusi, tapi bapak yang berantem itu lebih rendah jabatannya, guru selalu bela dia kan. Jadi status jabatan orang tua mempengaruhi status pergaulan anak. Perlakuan terhadap anak. Perlakuan terhadap anak. Guru-gurunya dia salah pun. Jadi ketika dia berantem dengan yang lain, berkompetisi misalnya, dia ini mau menang, dia sebenarnya kalah, tapi dibuat menang. Jadi nggak fair lah ya persaingan. Pertanyaannya sederhana, ini anak orang tuanya bakalan hidup terus sama dia tidak? Ya. Di besok SMA dia di kota lagi, kuliah masih banyak di atas bapaknya lagi jangan. Besok bapaknya sudah pensiun, bisa apa? Oke, artinya Pak Guntur ingin mengatakan bahwa bersainglah ya tanpa ada banyak proteksi fasilitas-fasilitas. Itu racun. Itu racun. Sama juga kayak perlindungan orang tua tadi. Saya punya keluarga seperti itu. Instansi bapaknya lumayan tinggi pangkatnya, dia salah dengan dia sekolah di institusi instansinya tadi, dia salah pun dia dibela. Tapi saya katakan suatu saat anakmu akan berhadapan sama dunia yang lebih keras dan dia akan jadi cengeng, bener, dia dibully di SMA. Oke, Pak, kita kembali ke soal ini ya, ke soal strategi atau apa yang dilakukan oleh KPPU. Tadi kan Pak Guntur, menurut catatan kami kan sudah melakukan pemetaan, bahkan dari sisi strategi penanganan perkara itu kan sudah banyak merambah perkara-perkara non tender yang dianggap dari sisi kalkulasi nilai untuk kemanfaatan masyarakatnya lebih besar. Nah, dari di luar
penegakan hukum Pak, kira-kira ada lagi nggak yang akan dilakukan? Ya tentu kita advokasi ya, dan kita juga bagian pencegahan, kita aktif ya, kita aktif advokasi kebijakan pemerintah, kita cepat respon, baik kita diminta atau tidak diminta. Makanya kita sering melakukan rilis, kita sering memberikan saran pertimbangan terhadap berbagai kebijakan, karena pada dasarnya begini, kita harus sadar juga persaingan ini belum tentu diterima di berbagai pihak. Oke. Contoh saya contohkan Michael Schumacher ya. Menarik. Michael Schumacher ini kalau kita lihat gambar, dia tuh juara 1 kan, Iya. tapi dia tempatnya di juara 2. Kenapa? Karena dia tidak suka dia juara 1 karena team order. Ini masih ingat nggak F1 2002 di Austria? Jadi bukan soal jadi juara. Tapi proses untuk menjadi juaranya. Dia nggak happy. Lihat Ya, mukanya. di layar ini ya, sobat kompetisi nanti bisa lihat di layar kompetisi. Kita lihat itu seharusnya yang berdiri di podium tengah ya, atau juara 1 itu kan harusnya Michael Schumacher ya dari Jerman, tapi ternyata yang berdiri Rubens Barrichello Pak ya, dari Brasil ya, satu timnya. Dan Michael Schumacher sendiri malah berdiri di podium nomor 2. Dia nyuruh Ya. Dan mukanya masam banget ini Pak ya. Mukanya tidak senang. Pokoknya juara 1. Juara itu karena ada Tim order. tim order lain. Jadi ketika mau garis finish, Barrichello diminta timnya untuk menurunkan kecepatan sehingga Schumacher mendahului. Pak, dari gambar ini apa sih Pak yang Bapak sampaikan? Jadi hidup itu bukan soal saya dapat apa gitu loh. Saya pikir proses itu juga dihargai. Gitu loh. Bukan soal saya jadi juara, saya dapat apa gitu. Tapi kalau prosesnya tidak melalui persaingan yang sehat, bukan itu. Makanya saya jujur, tapi sudah jadi sejarah kita ya. Dulu di badminton 2012 Olimpiade, atlet kita dapat kartu hitam. Karena bermain dengan pemain Cina supaya kalah. Dulu juga tahun 98 kita masih kan nggak sepak bola gajah. Sepak bola gajah. Indonesia lawan Thailand. Betul. Di mana pemain Thailand melindungi gawang Indonesia supaya pemain Indonesia nggak gol bunuh diri. Kebayang nggak? Gara-gara takut ketemu Vietnam di semifinal. Karena pemenangnya akan ketemu Vietnam tuan rumah. Saya kadang-kadang miris kok jadi seperti ini gitu loh. Mental ya bukan ini gitu loh. Bukan olahraga saja, atlet yang seharusnya ditanamkan kesatria, Sportivitas sama seperti sekarang kan, juara ada macam-macam dan segala macam. Nah sama juga dengan bisnis. Kita berharap yang pelaku bisnis itu yang memang dia nggak akan senang, sama kayak Schumacher tadi. Saya udah dapat market share tinggi tapi saya nggak senang. Nah, itu sebenarnya ya bukan kerja saya. betul, nggak fair juga. Saya mendapatkan posisi itu juga tidak melalui perjuangan yang benar-benar. Itu yang mental itu ya, sehingga itu bisa menjadi satu tadi. Kalau saya harus menyuap untuk dapat project, berarti kan tuh melakukan satu persaingan yang tidak sehat. Oke. Saya nggak senang. Sangat filosofis ya sobat kompetisi. Pak, itu kan sangat filosofis ya. Itu sangat terkait dengan mental juga. Tadi kan kalau kita berbicara dari apa yang Pak Bunu sampaikan, itu kan strategi program kerja ya. Dari mulai program dari sisi penegakan hukum, kemudian pencegahan. Nah, untuk membangun apa ya, mental tadi Pak, supaya mental seperti Michael Schumacher tadi ya, mental yang bersaing secara sportif, itu bagaimana cara KPPU itu? Ya, makanya saya kadang-kadang agak bercampur kalau saya melakukan sosialisasi. Kadang-kadang nilai moral. Karena sebenarnya di Indonesia banyak nilai moral. Ini kan Schumacher kan kekinian. Di Islam kita pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketika Raja Inggris Richard itu sakit, nggak jadi perang. Richard the Lionheart. Dia nyembuhkan dulu, Yes. sampai sembuh. Kasarnya gini, gua nggak mau perang. Kalau Lawan- lu lagi lawan gue nggak sepadan. lawan nggak sepadan, Menang pun gue apaan sih, nggak puas gitu ya. nggak bisa, itu nggak dianggap sebagai pemenang. Oke. Gitu. Bahkan dalam berbagai apa kita kan selalu seperti itu, bukan menang yang jadi tujuan gitu. Tapi bicara lebih kepada bagaimana mendapatkan kemenangan itu. Jadi itu salah satu contoh, dan kalau bagi teman-teman yang seperti ini saya nggak bosan-bosan saya mengambil banyak cerita moral ya di situ. Banyak cerita moral, ada banyak sebenarnya yang tadi itu. Kalau saya bertanding ya sudah, kalau memang lawannya apa, yuk kita besok saya tunggu kamu. Saya tunggu. Atau bahkan mungkin saya nggak senang menang, kenapa dia lagi cedera. Sebenarnya saya, jadi bukan semata-mata karena saya ingin menang. Gitu. Oke. Tapi Atau menang saya- dengan cara yang sportif. Ya,
Karena itu menjadi nilai moral. Jadi kita nggak bisa lagi persaingan ini hanya masalah untung rugi. Kalau bicara masalah untung rugi tadi, ya sudah sayang ya kalau proyek itu nggak saya ambil, revenue saya turun ya. Tapi itu jadi penyakit, itu ibarat kata virus. Jadi penyakit. Gitu. Survival of the fittest-nya Darwin itu adalah membuat orang harus bisa mengenali bersurvive ya, survive bertahan dengan iklim yang cocok. Iklim yang cocok itu loh persaingan sehat. Faktanya perusahaan-perusahaan yang besar hari ini berangkat dari persaingan sehat. Mungkin kita mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan tidak sehat, namun percayalah dalam jangka panjang tidak. Sama seperti anak-anak yang dilindungi orang tuanya selalu. Yang tadi kisah tadi Pak ya. Banyak. Oke, Pak, pertanyaannya belum terjawab nih. Strategi supaya itu kan ngomong soal pembangunan karakter manusia ya. Supaya punya mental bersaing secara sehat. Pada dasarnya kita tidak bisa bergerak sendiri. Ini organisasi. Betul. Organisasi KPPU juga harus kompetitif. Betul. Ya. Jadi kita penguatan sumber daya kita, makanya untuk perkara-perkara yang di luar tender, saya selalu tidak bosan-bosan ya untuk mendorong, untuk melatih teman-teman karena memang lebih complicated ya. Karena saya kebetulan dari ekonomi, analisis ekonomi dan kompleksitas bisnis itu kita bekali lagi supaya bisa melihat gitu. Karena melihat persaingan itu bukan seperti melihat hitam putih gitu. Jadi apalagi kita kalau secara normalnya kan banyak yang rule of reason ya. Jadi tidak barang siapa mencuri langsung gitu yang menyebabkan bla 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 bla. Sehingga itu yang terpenting bagi saya adalah saya mau ngomong seberapa banyak pun, tapi kalau saya tidak bisa membuat tim di KPPU juga bisa kuat, percuma. Karena kita tidak bisa kerja sendiri. Oke, jadi salah satu yang dilakukan adalah perkuatan atau penguatan internal kelembagaan. Ya, SDM kita memberikan apresiasi secara profesional yang memang secara SDM internal kita melakukan itu. Maka kemarin kita banyak anak-anak muda, termasuk Mas Aru kan, salah satu yang masih tergolong muda di KPPU. Ya, jadi memberikan persaingan juga. Siapa yang berprestasi ya monggo, tidak harus misalnya saja hanya umur. Urut kacang gitu Pak ya. Umur kan belum tentu. Umur itu kan memang kelebihannya punya kesempatan untuk mendapatkan kemampuan. Tapi kalau orang tersebut tidak menggunakan kesempatannya, ya dia sama saja dengan yang lebih muda kan. Yeah. Kelebihannya karena dia lebih dulu kesempatannya. Cuma yang lebih tua pun dia akan menghadapi faktor degeneratif kan. Yes. Yang muda biasanya lebih. Makanya kalau pemain bola kelihatan tuh pemain bola yang paling kencang mau di-tackle jatuh bangun itu masih muda tuh. Kalau udah agak senior, gulung-gulung dia. Dia udah berpikir dia, kalau saya harus maksa dribbling, di-tackle cedera. Kalau sudah senior cederanya sembuhnya lama. Kalau faktor usia tadi ya. Nah, kalau yang muda coba lihat. Messi, Ronaldo yang muda dengan yang sekarang udah beda kan. Beda cara mainnya ya, menyesuaikan umur juga. Pak, itu tadi soal internal Pak. Untuk eksternalnya Pak, strategi untuk internalisasi nilai-nilai persaing usahanya nanti ada sesuatu yang terprogram nggak sih Pak? Misalnya internalisasi di sistem pendidikan kita supaya masuk nilai-nilai persaingan ditanamkan di bangku-bangku sekolah misalnya. Kalau untuk keluar kami memang masih dengan keterbatasan kita fokus kepada praktisinya. Maka kita ada program seperti Exscript Forum gitu. Pada dasarnya kita membuka gitu, untuk menyampaikan. Pada dasarnya kan kita ingin ada saja mungkin orang melanggar karena ketidaktahuan. Oke. Nah, yang orang-orang seperti ini perlu kita beritahu. Maka kita tidak bosan-bosan juga gitu memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak ya. Jadi saya pikir memang dengan keterbatasan sumber daya kalau kita kasih ke pendidikan SD masih lama lagi sementara anggaran kita terbatas. Ini untuk sobat kompetisi sekalian, KPPU adalah salah satu lembaga yang anggarannya relatif tidak naik. Ya. Dari waktu ke waktu, jadi agak ironis memang pengawasan persaingan itu masih dianggap sepertinya hanya domain pelaku usaha ya. Padahal pengawasan persaingan itu bisa kemana-mana. Kebayang nggak? Kalau kompetitif, ICOR tadi turun saja 1 poin, maka berapa besar dampak masyarakat? Nah itu Pak, yang tadi saya lupa tanya tadi. Dampaknya itu seperti apa sih Pak kalau misalnya nilai ekornya kita rendah itu? Ya berarti kan hanya 5,3 untuk menghasilkan, jadi 1. Konkretnya Pak? 20% kan kalau dari 6,3 ke 5, 20% output yang selama ini berlebihan, waste tadi,
itu kan bisa balik kepada konsumen, berarti 20% dari nilai output. 20% dari, bisa dikatakan 20% dari harga. Kalau dikonversikan itu bisa, tapi agregat ya. Iya. Kita mau agregat. Bisa, karena dari yang artinya konsumen bisa mendapatkan harga dengan lebih murah, lebih kompetitif. Lebih murah, dan bahkan kalau itu makin kompetitif, pelaku usaha akan memberikan upaya untuk inovatif. Karena pelaku usaha yang inovatif itu karena tertekan persaingan. Oke. Persaingan. Jadi gini. Dahulu barangkali kita bisa bicara moralitas. Contoh, pelaku usaha saya tetap akan kerja keras, saya tetap akan memberikan barang terbaik, tapi saya nggak ada saingan. Karena moral saya bagus, saya akan itu. Mungkin 1:1000 ada manusia kayak gini. Atau dibalik, dia moralnya kurang bagus. Tapi kalau saya nggak membuat barang yang bagus, konsumen saya pindah. Kira-kira mana yang lebih besar peluang dia untuk tetap kompetitif? Dua-duanya bagus. Tapi hanya kecil peluang, ada moralitas. Contoh, saya tetap buat barang bagus. Kasarnya gini, kayak zaman apa dulu kan? Ya modal saya 200, saya tetap jual 1000. Walaupun saya tahu saya jual 1500 bisa. Ya. Karena persaingannya kurang. Yes. Tapi hanya moralitas yang luar biasa yang nggak mau ngambil untung itu. Ya, sih. Yang benar-benar punya moral ya. Dia berangkat mungkin hidup ini untuk ke Tuhan, dan saya punya pertanggungjawaban segala macam. Bandingkan dengan orang yang kurang tak seperti tadi. Tapi kalau saya naikin 200, pindah dia 30%. Saya naikin 300, dia pindah 40%. Saya naikin 500, pindah semua. Kalau saya berleha-leha, saya tidak mikirkan inovatif, sama seperti Nokia kan ketika dia kehilangan itu, nangis kan? Gitu. Karena apa? Kalau tidak ada pesaing yang membuat ada Android, bisa jadi manusia. Hari ini kita tetap pakai Symbian-nya Nokia dan tetap seperti itu. Karena ada persaingan, akhirnya yang tidak berubah atau tidak inovatif. Karena Tuhan itu kasih kita sumber daya yang luar biasa. Tuhan kasih otak yang luar biasa kepada kita. Ketika kondisi kita memang ingin melakukan sesuatu, membuahkan hasil sesuatu, itu bisa. Jadi sebenarnya manusia itu tinggal dianya saja kalau dia mau menggunakan optimalisasi, karena otak manusia itu luar biasa. Jadi kita hari ini nggak bisa terbayangkan handphone itu menggantikan TV, menggantikan yang lain. Itu jumping itu hanya bisa dilakukan ketika manusia mengoptimalisasi fungsi pikirannya. Dan optimalisasi tadi salah satunya yang paling optimal adalah melalui persaingan. Karena orang dipacu ya. Oke, Pak Guntur, kembali ke soal ICOR ya. Tadi kan Pak Guntur menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ICOR, berarti produk barang maupun jasa itu bisa dianggap kurang kompetitif ya. Nah, kalau kita ngomong soal nilai ICOR di Indonesia yang 6,3 dan itu lebih tinggi dari angka ICOR negara-negara tetangga, berarti kita bisa asumsikan ada potensi barang-barang produk kita di Indonesia itu nanti akan kalah bersaing ketika pasar dibuka sedemikian rupa, sehingga akan masuk barang-barang yang lebih kompetitif, yang ya kita tahu ya, konsumen pasti akan memilih produk barang dan atau jasa yang lebih baik ya dari sisi harga maupun kualitas. Nah, ada kekhawatiran seperti itu nggak sih Pak Guntur? Sampai kapan anak kecil dilindungi oleh orang tuanya? Oke. Jadi pada dasarnya ketika memang kita sudah begini ya, persaingan itu bukan berarti harus mengundang orang asing, tidak. Persaingan itu juga bisa menciptakan persaingan sesama pelaku dalam negeri. Oke. Jadi pelaku dalamnya tidak kartel dan ketika itu kita makin kompetitif, maka orang kompetitif inilah yang kita bisa harapkan bersaing di luar. Yes. Jangan pernah kita berpikir harus mendorong-dorong kamu keluar, enggak. Orang perantau itu yang sukses adalah orang yang anaknya sendiri menyadari ingin merantau. Enggak, sorry. Pak Guntur tadi bahwa anak kecil itu tidak selamanya bisa dilindungi. Artinya jangan berharap proteksi dari negara itu. Ya, jadi begini, proteksi negara itu domainnya negara sebagai orang tua lah bagi seluruh. Jadi bukan pelaku usaha itu seperti kayak anak tadi saya harus dapat itu. Biarkan negara yang menentukan keberpihakannya. Negara tentu saja harus punya keberpihakan. Tapi keberpihakan itu jangan menjadi satu seperti ketergantungan. Biarkan negara itu, dan kita juga berharap, makanya kita advokasi, negara sebaiknya kamu jangan kesini gitu. Ada yang lain yang lebih prioritas gitu. Kalau kita bicara keberpihakan kan kita nggak bicara itu kan bicara sisi jumlah manusia yang harus dipihaki, siapa yang paling dilindungi, itu pelindungan sifatnya. Jadi dengan ICOR tadi yang makin kompetitif tadi gitu,
Dan ada kalanya begini juga, kita selalu mengatakan kita diserbu produk asing. Coba cek dulu deh, perbankan kita siapa yang paling besar? Telekomunikasi kita siapa yang paling besar? Makanan minuman kita siapa yang masih cukup bisa bersaing? Di domestik. Iya, maksudnya ada asing masuk pun cukup. Di penerbangan siapa? Oke. Jadi Sorry, saya mau tanya nih Pak Guntur. Mereka ini bisa bertahan atau bersaing, apakah karena murni mereka punya kemampuan atau ada proteksi tadi? itu macam-macam. Kalau itu kita tidak bisa lihat ya, itu macam-macam kalau bicara itu. Cuma dengan model yang seperti ini gitu, 6 skor yang tinggi itu bisa survive. Ya berarti kan ada di luar ya. Kalau kita lihat tenaga kerja kita lebih murah, bahan baku lebih murah. Berarti kan udah kita lebih murah, angka kita lebih tinggi. Ada something. Ada something. Nah, ketika ada something, ada yang bertahan, berarti kemudian something juga kan yang bertahan, gitu ya. Tapi kan itu tidak bisa dibuktikan. Betul. Nah, ada something juga. Kemudian apakah ini akan menjadi upaya dia untuk kompetitif? Nyaman kan? Nyaman, betul. Nah, nyaman. Karena Saya dia dengan menikmati keuntungan tadi. karena dia tidak diganggu dengan kalau misalnya dia nggak masalah kok tinggi segitu. Toh yang Kok saya survive? Yang menanggung bebannya juga konsumen. Saya tetap survive. Kasarnya gini, saya tetap survive. Kenapa? Karena memang persaingan tidak membuat dia terganggu. Jadi kalau tindakan yang harus suap dan segala macam yang non bisnis tadi, bagi dia yang penting saya masih bisa eksis di pasar. Ancaman dia cuma ancaman biaya makin tinggi. Tapi biaya makin tinggi kalau saya bebankan makin tinggi ke konsumen nggak ada masalah kan? Bahkan jangan-jangan biaya saya 1, saya bebankan 1,5. Yes. Tapi satu-satunya yang membuat orang terganggu adalah adanya persaingan. Karena dengan persaingan dia akan semakin kompetitif. Ya. Marginnya akan mendekati ya. Atau dia bisa inovatif. Yes. Atau dia bisa keluar pasar. Kita nggak bisa. Contoh orang-orang lah ya kalau di daerah. Banyak sekali kan orang-orang susah itu merantau. Kenapa? Bapaknya punya anak 5. Kalau dibagi tinggal 0,2. Mau bertahan dia dengan 0,2 tadi. Kalau dia mau berpikir dapat 0, sama dengan bapaknya 1, gap 0,8 dia harus cari di luar kan. Gitu lah. Karena apa? Karena di situ harus dia mau tetap seperti itu. Dan kita, nenek moyang kita sudah mengajarkan itu. Siapa bilang kalau kita berdagang internasional itu rugi? Tidak. Jejak sejarah pun sudah membuktikan. Sejarah. Bahkan kita jauh. Bahkan kalau kita lihat kan Eropa datang ke kita karena apa? Rempah-rempah, sumber daya alam. Ke Bandar Nera kan sudah menjadi catatan di Marco Polo, udah jauh. Bugis sudah sampai kemana? Orang Minang, orang Melayu. Ya. Kita hari ini makin ke dalam. Dan supaya kita bisa mengulang jejak sejarah pendahulu kita yang luar biasa, salah satunya melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat. Hanya orang-orang yang lolos dari persaingan yang sehat itu survival of the fittest, gitu. Seperti yang disampaikan Darwin. Nah, kalau orang anak-anak yang terlampau dilindungi sama orang tuanya tersebut, dia tidak akan fit dengan lingkungannya karena suatu saat orang tuanya akan meninggal. Oke, luar biasa ya sobat kompetisi. Pak Guntur ini banyak yang disampaikan yang sangat dalam ya, nilai-nilai filosofis yang disampaikan oleh Pak Guntur bahwa yang namanya persaingan itu nanti akan membuat pelaku-pelaku usaha di Indonesia itu mampu menyediakan produk barang dan jasa yang kompetitif sehingga bisa bersaing bahkan tidak hanya di domestik tapi bisa juga keluar, dan untuk konsumen itu juga bisa lebih menguntungkan. Dan salah satu yang menjadi acuannya tadi adalah angka ICOR. Ya, makanya coba kita lihat di kita pelaku usahanya cenderung konglomerasi. Ada pelaku usaha yang menyediakan jasa untuk orang lahir sampai orang mati. Enggak, sorry Pak. Konglomerasi itu salah nggak sih? Itu artinya ketika dia konglomerasi, dia nggak menganggap satu segmen tertentu kan macam-macam. Gitu. Itu segmen tersebut berarti tidak kompetitif. Dia bisa dengan gampang saya jadi perusahaan untuk ngurusin bayi, saya jadi perusahaan untuk ngurusin sekolah, saya ngurusin. Karena kalau dia yang kompetitif, dia akan berfokus survive untuk di tempatnya saja. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan Jepang karena kompetitif, dia tetap di industri, bahkan dia tidak banyak masuk di pembagian untuk suku cadang, supplier. Di kita kan tidak hanya sebagai perusahaan yang rangkaian kegiatan kalau dalam kita vertical integration, integrasi vertikal. bahkan konglomerasi. Ya. Itu membuktikan dia
Kita berharap ini ngomong soal ekosistem ya, dunia. kita berharap kalau dia itu kompetitif, maka dia akan memutuskan apa? Waduh, pasar saya sudah kompetitif, maka saya harus menggarap pasar di luar. Oke. Itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan Jepang. Dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, sehingga apa? Perusahaan Jepang tadi bisa memberikan rahmat gitu. Jadi apa? Bahkan untuk pemasok suku cadangnya, dia membagi kepada perusahaan menengah Jepang. Perusahaan menengah tadi untuk bisa memasok ke perusahaan besar Jepang tadi, dia memberdayakan perusahaan kecil. Yes. Jadi satu perusahaan memberikan rahmat bagi banyak. Bukan Jepang. satu perusahaan mengambil semua. Apalagi mengambil seluruh rangkaian kegiatan. Makanya ada pasal vertical integration. Kenapa? Jangan sampai kehadiran dia tidak membawa sertakan yang lain. Makanya mimpi kita itu, komposisi pelaku usaha kita kayak belah ketupat. Yang besar, yang menengah, yang kecil. Oke, piramidanya malah terbalik ya. Kita yang besar itu hanya 1% Kecil. itu 97% menguasai tenaga kerja. Yang 98% UMKM itu hanya mengisi berapa persen gitu. Itu yang membawa akan kebaikan kepada kita semua. Kita butuh yang besar, tapi kita tetap harus menjaga yang menengah dan yang kecil. Yang kecil bukan disantuni. Ini kan kita kadang-kadang salah. Yang kecil disantuni, disumbangi gitu. Nggak bisa. Bukan itu Bukan, seharusnya. yang dibutuhkan itu yang kecil dikasih kesempatan. Itu kenapa KPPU periode kami untuk pertama kalinya membawa pengawasan kemitraan menjadi direktorat. Oke. Di bagian penegakan hukum. Karena apa? Yang kecil itu bukan disantuni. Dia berhak untuk hidup bersama. Ekosistem perlu membuat survival of the fittest juga. Karena pada dasarnya tidak semua pasar bisa digarap sama yang besar. Oke. Ada segmen-segmen tertentu. Contoh, ada orang yang hobi klasik. Ada orang-orang barang-barang retro. Ada, tidak semua orang masuk kepada produk-produk yang generik gitu lah. Ada orang yang punya hobi cerutu. Yes. Ada yang hobi motor antik. Ini nggak mungkin diambil oleh Honda. Atau ada yang butuh apalah servis yang semuanya ada segmen-segmen tertentu. Itu memang hadir ya. Dan khusus untuk vertical integration, kita berharap memang pelaku usaha tidaklah gitu misalnya semua rangkaian kegiatan, dan kalaupun ada dia harus melakukan persaingan usaha yang sehat sehingga itu tadi yang besar hidup, yang menengah juga bisa hidup, dan yang kecil juga bisa hidup, sehingga pada dasarnya konsumen atau masyarakat Indonesia mendapatkan barang dan jasa yang kompetitif. Oke, Pak Guntur, ini kita sudah cukup panjang berdiskusi dan akhirnya kita sampai di penghujung acara kita di Pod Country. Mungkin mohon Pak, dengan hormat Pak Guntur bisa memberikan closing statement kepada sobat kompetisi yang ada menonton acara ini. Ya, saya berharap gitu ya, persaingan itu adalah kepentingan semua pihak. Persaingan bukan hanya untuk pelaku usaha. Tadi kita bahas korupsi dan segala macam kesejahteraan. Jadi tanpa persaingan sulit terciptakan kesejahteraan. Terakhir dari saya, kalau ada persaingan, kita yakin rakyat akan ada dalam kemakmuran. Kalau ada waktu kita di masa depan, kita berharap kita ada dalam pertemuan. Luar biasa. Sobat kompetisi inilah ya, beliau ini orang Sumatera ya. Kalau orang Sumatera ini kan ya identik dengan pantun, dan sayangnya ini mohon maaf nih ya sobat kompetisi ya kalau Anda kecewa karena saya tidak siap dengan pantun seperti yang disampaikan oleh Pak Guntur. Oke, Pak Guntur, terima kasih sekali telah hadir di Pod Country. Demikian sobat kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada, edisi kali ini dengan Komisioner KPPU Bapak Guntur Syahputra Saragih. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.